Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana Athena dan rombongan Seiya sudah berangkat ke Sanctuary dan terjadilah adegan saat Athena harus terkena anak panah di dadanya. Hal itu rupanya sampai dirasakan oleh Shoko, bahkan karena pengaruh dari jiwa-jiwa orang yang sudah mudar di sana, jiwa Shoko pun ikut terlepas dari tubuhnya. Di alam bawah sadarnya tersebut, entah bagaimana ia bisa melihat peristiwa saat Paus Agung Sion memanggil Saga dan juga Aelos untuk menunjuk Paus Agung selanjutnya. Ia pun ternyata lebih memilih Aelos untuk menggantikannya, yang mana itu sepertinya membuat Saga menjadi cemburu. Benar saja, setelah penunjukan tersebut, Saga pun dengan lancang menemui Paus Agung di Bukit Bintang untuk melayangkan protes kepadanya. Akan tetapi, rupanya Paus Agung itu tahu kalau ada sisi jahat dalam tubuh Saga, yang tak selang berapa lama sisi jahat Saga pun bangkit dan membunuh Paus Agung. Sejak saat itulah ia mulai mengontrol Sanctuary dan memfitnah Saurikido sebagai Athena gadungan. Tak hanya itu saja, di alam bawah sadarnya tersebut, ia juga menyaksikan perjuangan Seiya dan kawan-kawan saat melewati 12 istana set emas, sampai akhirnya Seiya berhasil bertemu dengan Saga. Namun di sini ada sedikit perbedaannya dengan ending di Art Sanctuary. Saat itu, Seiya yang terkapar kemudian bangkit kembali atas bantuan dari Cosmo teman-temannya dan kemudian berbalik menyerang dengan Pegasus Ryūei Seiken. Setelah berhasil melumpuhkan Saga untuk sesaat, ia pun kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengambil perisai Athena dengan Saga yang terus mengejarnya. Singkat cerita, saya berhasil mengarahkan cahaya perisai tersebut ke Athena, yang secara bersamaan cahaya itu juga membuat sisi jahat dari Gemini Saga itu keluar. Setelah semuanya terungkap, terlihat set emas yang tersisa dan juga prajurit Sanctuary mulai mempercayai identitas dari Saurikido. Lalu saat Athena akan menemui Seiya di puncak istana, di tengah jalan ia malah dihadang oleh Saga Mode Baik yang kembali meminta maaf atas segala kesalahannya. Kemudian demi menebus dosa-dosanya selama ini, Saga pun memutuskan bundir tepat di hadapan Athena. Kembali lagi ke Shoko yang sudah sadar setelah muncul cahaya terang di langit yang mereka curigai sebagai Cosmo milik Dewi Eris. Lalu Mayura menjelaskan kalau jiwa Dewi Eris belum sepenuhnya mudar dan karena bentrokan Cosmo yang terjadi di Sanctuary membuat kemungkinan jiwa Eris akan bangkit kembali di dimensi yang berbeda. Lalu Shoko mendengar suara kakaknya dari lubang bekas kuil Eris tersebut yang terus memanggilnya untuk ke sana. Secara tiba-tiba muncullah sebuah akar yang menarik Shoko masuk dan di sana ia melihat pohon yang teramat indah dengan Kyoko yang juga ada di sana. Di lain sisi, terlihat jubah emas Sagittarius yang memberitahu para set emas lainnya kalau akan ada mara bahaya yang muncul sehingga mereka lalu meminta perintah dari Athena. Kembali lagi ke Shoko yang terus dibujuk oleh Kyoko agar tinggal bersamanya karena rupanya pohon besar tersebut sedang dipersiapkan untuk menyebarkan benih kebencian pada umat manusia. Tak selang berapa lama, Athena bersama Milu kemudian muncul dengan mengatakan kalau Kikyo rupanya sudah sepenuhnya dikendalikan oleh Dewi Eris. Setelah itu, Eris mengeluarkan sebuah apel emas dan kembali membujuk Shoko untuk berada di pihaknya, namun Shoko menolak. Meskipun begitu, ia masih tetap nggak sanggup untuk menyerang Eris, sehingga Eris kemudian berbalik menyerang Athena dengan apel tersebut sampai menembus tubuhnya. Hal itu membuat Athena langsung terkapar dan muncul sebuah segel yang perlahan-lahan akan menyebar dan membunuh Athena. Baiknya, Eris memberitahukan cara bagaimana menyelamatkan Athena kepada Shoko, namun dengan suara yang di-mute sehingga penonton belum bisa untuk mengetahuinya. Setelah itu, ia pun pergi dan membuat pohon serta kuilnya muncul ke dunia.
Berpindah ke Dewi Eris yang ternyata menyegel jiwa Athena ke dalam apel emas, dan terlihat juga Rigel yang ternyata masih hidup. Lalu entah bagaimana, Mayura pun sudah ada di sana dan kemudian bertarung melawan Rigel yang mencoba untuk melindungi Eris. Sampai akhirnya Eris pun kemudian turun tangan langsung dan membuat Mayura kemudian ngilang entah kemana. Lalu Eris mengedutensi orang-orang yang telah modar untuk menyerang Sang Tuari, sehingga hal itu kemudian Mu informasikan kepada Milo melalui telepati. Ia pun meminta Milo untuk segera masuk ke kuil Eris membantu Ayulia karena ia yang sudah ada di sana. Sedangkan Milo dan yang lainnya belum bisa untuk membantu karena harus menjaga Sang Tuari. Mendengar itu, Milo pun bergegas untuk masuk dan meminta Soko untuk tetap di sana aja menjaga Athena. Di lain sisi, Ayulia yang menghancurkan salah satu pintu di sana tiba-tiba masuk ke sebuah dimensi dan melihat kakaknya Ailos yang berusaha untuk menyerangnya. Ia yang tahu kalau itu hanyalah genjutsu berusaha untuk menyerang, namun meskipun genjutsu ia sama sekali nggak bisa untuk menyerang sepenuh hati. Sampai akhirnya ia malah kena serang balik hingga membuatnya terpental. Kembali ke Soko yang tiba-tiba disamperin oleh Ate yang ternyata hidup kembali dan berusaha untuk menyerangnya. Sementara itu, Mi sedap tersadar entah di mana yang kemudian ia diserang oleh sebuah boneka beruang raksasa dan tak selang berapa lama Emoni kembali muncul. Ia pun benar-benar merasa begitu kesulitan karena harus melawan dua musuh sekaligus. Namun karena teringat janjinya dulu untuk selalu melindungi Athena, ia pun bangkit kembali dan berbalik menyerang Emoni hingga berhasil untuk mengalahkannya lagi. Kembali ke Ayulia yang masih bertarung sengit dengan kakaknya, namun tiba-tiba aja ia malah berhasil keluar dari dimensi tersebut dan Gemini Saga pun kemudian muncul. Rupanya ialah yang telah membuat genjutsu tersebut dan karena Saga memiliki sisi jahat, ia berhasil diedutensi kembali oleh Cosmo milik Eris. Akan tetapi ia nggak berpihak kepada Eris, melainkan tetap melanjutkan ambisinya menjadi pemimpin para Saint dan membunuh Athena. Sehingga mereka berdua pun kemudian terlibat perduelan yang cukup sengit. Kembali ke Soko yang hampir aja kena fatality Ate kalau aja Mu nggak datang untuk melindunginya. Bahkan ia berhasil membuat akar milik Ate berbalik menyerang dirinya sendiri dan memaksanya untuk memberitahu tujuan sebenarnya dari Dewi Eris. Akan tetapi ia masih aja tutup mulut sehingga tanpa ampun Mu kemudian membunuhnya. Tahu kalau tanda kutukan tersebut hanya bisa dihilangkan oleh Eris, Soko pun kemudian meminta izin untuk pergi melawan Eris karena rupanya pesan yang dibisikkan oleh Eris pada adegan sebelumnya meminta Soko sendirilah yang harus mengalahkan Eris jika ingin menyelamatkan jiwa Athena. Mendengar itu, tanpa pikir panjang Mu kemudian menteleportasi Soko langsung masuk ke kuil Eris. Sementara itu, Mu melihat kalau kuil Eris mulai bergerak yang ia curigai akan mengarah ke Sang Tuari, sehingga ia kemudian menginfokan hal tersebut kepada Aldebaran untuk berjaga-jaga. Berpindah ke Eris yang menemui Athena untuk membujuknya agar menyerah saja dan membiarkan bumi dipimpin olehnya. Ia pun juga menambahkan kalau Athena adalah sumber masalah yang membuat para Saint harus berjuang mati-matian demi melindunginya. Dan apabila para Saint terus bertarung, itu justru menguntungkan Eris karena bisa menambah kekuatannya dan juga pohon kebencian tersebut. Berpindah ke pertarungan Ayulia yang ternyata nggak sanggup untuk menghadapi Saga mode jahatnya yang terlalu OP dan brutal. Bahkan ia nggak memiliki kesempatan untuk membalas sama sekali dan hampir aja modar dibuatnya. Berpindah ke Xiaoling yang disamperin oleh Sentia lainnya bernama Erda yang kemunculannya GG banget cuk.
輩。 Sementara itu, mie sedap ditolong oleh Katia yang entah bagaimana ia kok udah tobat. Kembali lagi ke Shoko yang hampir sampai ke ruangan Eris, namun ia kembali dihadang oleh Rigel sehingga sempat terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Singkat cerita, ia pun berhasil mengalahkan Regil dan begitu terkejut melihat Eris yang muncul sambil membawa kepala Athena. Di sisi lain, Ayulia yang hampir aja modar kemudian diselamatkan oleh Milo, namun ia meminta Milo untuk menghancurkan inti energi dari kuil tersebut aja dan gak usah ikut campur pertarungannya. Kembali lagi ke Shoko yang disamperin oleh Xiaoling dan kawan-kawan untuk membantunya melawan si Eris ini. Mereka pun saling bekerja sama dan bergantian untuk menyerang Eris, namun sayang gak ada satupun serangan mereka yang berhasil melukainya. Lalu entah bagaimana lagi, Mayura kok bisa muncul dengan Rigel yang kemudian dihempas dengan sangat mudah oleh si Eris ini. Melihat itu, Shoko dan kawan-kawan kembali bekerja sama dan melakukan combo fusion 5 orang sekaligus, di mana jurus yang mereka hasilkan mampu membebaskan jiwa Athena dari apel emas tersebut. Ia yang begitu marah lantas ingin menyerang balik Shoko dan kawan-kawan, namun tanpa diduga Athena muncul dan melindungi mereka. Kemudian Athena memaksa mereka untuk berhenti bertarung karena setiap benturan energi yang mereka lakukan hanyalah akan memberi kekuatan tambahan kepada Eris. Mendengar itu, Shoko kemudian meminta Athena untuk mempercayakan hal tersebut kepadanya dan ia pun mulai mendekati Eris sambil menawarkan tubuhnya sebagai wadah serta melepaskan jubahnya. Sampai akhirnya ia berhasil menangkap Eris dan mengeluarkannya dari tubuh Kyoko, namun Eris kemudian malah mencoba masuk ke tubuh Shoko yang beruntung jubah Ekuleus datang membantunya. Singkat cerita, Shoko berhasil menariknya keluar dan dengan jurus Pegasus Suiseiken serta bantuan dari Athena, mereka berhasil menyegel kembali Eris ke dalam apel emas tersebut. Sementara itu, Ayulia masih jatuh bangun melawan Saga, bahkan Milo rupanya sudah kena lilit akar-akar di sana. Beruntung berkat kuatnya tekad mereka, Milo berhasil melepaskan diri, sedangkan Ayulia berbalik membuat Saga terpental entah kemana. Singkat cerita, Milo berhasil menghancurkan inti kekuatan dari kuil tersebut yang membuat akhirnya kuil tersebut hancur dan mereka berhasil memenangkan pertarungan. Setelah itu, terlihat mereka semua yang sudah kembali dengan selamat, namun di tempat yang berbeda terlihat sisi jahat Saga yang berubah dan menyebut dirinya sebagai dewa perang bernama Ares. Kemudian film pun berakhir.